Kejadian misterius. Kejadian tidak diduga-duga. Kejadian aneh. Kejadian di luar kemampuan manusia yang membuat kita tidak percaya. Kejadian yang disebutkan tersebut merupakan sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya, sehingga tetap merupakan sesuatu yang membuat bertanya-tanya. Biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian horor dan supranatural seperti hilangnya kapal-kapal dan pesawat di wilayah segitiga Bermuda. Bagaimana bebatuan di Stonehenge terbentuk? Yeti dan Bigfoot, kera raksasa yang misterius. Dan mungkin juga hantu. Kehidupan di dunia ini, kejadian-kejadian tersebut juga banyak menimpa orang-orang di sekitar kita, dan bahkan hal tersebut membuat kita menjadi takut dan membuat merinding. Berikut cerita rakyat merangkum 5 kisah misteri hilangnya orang terkenal yang membuat merinding. Richie Edwards adalah seorang musisi Inggris dan pemain gitar dari band rock alternatif Manic Street Preachers yang terkenal di era 90-an. Richie sama seperti kebanyakan pemusik genre cadas lainnya, dikabarkan menderita depresi dan anoreksia. Pada tanggal 1 Februari tahun 1995, band ini seharusnya terbang ke Amerika Serikat untuk tur promo album baru mereka. Namun Richie tidak datang tanpa pemberitahuan apapun. Karena penasaran, sang manajer mengontak pihak hotel tempat Richie menginap sebelum bertandang untuk konser ke negeri Paman Sam. Pukul 7 waktu setempat, Richie dilaporkan telah meninggalkan kamarnya oleh petugas hotel. Kepada staf hotel, Richie mengatakan bahwa ia akan menemui personel bandnya di bandara. Tetapi dia tidak pernah datang. Anggota band pun mulai mencari-cari keberadaan Richie dan tak satu pun berhasil menemukannya. Ini adalah kasus yang benar-benar misterius, karena Richie terlihat beberapa kali di tempat-tempat aneh, seperti di stand taksi di Newport Wales dan di sebuah stasiun di Severn View, Inggris. Pencarian terhadap Richie berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Namun akhirnya, pada tanggal 23 November tahun 2009, Richie dinyatakan meninggal. Oscar Zeta Acosta adalah seorang pengacara, penulis, dan aktivis Amerika yang terkenal karena berteman dekat dengan Hunter S. Thompson, yang digambarkannya sebagai pengacara pribadi Oscar dalam film Cultus Fear and Loathing in Las Vegas. Pada 1974, Oscar dinyatakan hilang secara misterius saat ia pergi ke Meksiko. Pada bulan Mei tahun itu, ia memanggil putranya dan memberitahu bahwa ia akan naik perahu yang dipenuhi salju putih. Ada desas-desus yang mengemukakan bahwa Oscar masih hidup dan bersembunyi di Miami. Tetapi beberapa waktu kemudian, kawan akrabnya, Hunter Thompson, menulis obituari. Menurut Thompson, Oscar mengalami masalah narkoba. Meski demikian, tubuh pengacara kondang itu tidak pernah ditemukan kembali. Amelia Earhart adalah wanita perintis penerbangan dan penulis. Dia adalah pilot perempuan pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1928.
Singkat cerita, pada 2 Juli 1937, Amelia memutuskan untuk melakukan tur keliling dunia bersama sang navigator, Fred Noonan. Mulanya dia berhasil menjalankan pesawat yang dikendalikannya ke Pulau Howland, dari Lae, Papua Nugini, dan keduanya masih harus terbang sejauh 11.000 km. Sebelum sampai di target terakhir mereka, yaitu Pasifik. Namun, selang beberapa waktu, pesawat itu mendadak dilaporkan hilang. Menurut para ahli, hal tersebut dikarenakan oleh kondisi cuaca yang sangat buruk. Si burung besi kehabisan bensin dan radio tidak berfungsi dengan baik. Pencarian bangkai pesawat dan tubuh mereka berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Akan tetapi hasilnya nihil. Lalu muncul teori konspirasi tentang apa yang terjadi pada Amelia. Akan tetapi seorang peneliti dari Tennessee University berpikir bahwa kerangka manusia yang ditemukan pada tahun 1940 kemungkinan besar adalah Amelia. Michael Rockefeller, putra dan anak kelima jutawan terkenal Nelson Rockefeller, yang merupakan wakil presiden ke-41 Amerika Serikat yang menjabat sejak 1974 hingga 1977, adalah seorang etnografer dan antropolog. Sebagai seorang anak, Michael menyukai sejarah dan antropologi. Dia memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan dan mengenyam bangku kuliah di Harvard University. Usai menyelesaikan studinya, ilmuwan muda itu ingin melakukan ekspedisi ilmiah ke Oseania. Ia berniat untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Keputusan Michael mendapat dukungan penuh dari sang ayah. Nelson pun bersedia untuk membayar biaya perjalanan putranya. Pada musim gugur tahun 1961, Michael pergi melakukan ekspedisi ke Papua Nugini bersama seorang ahli etnografi berkebangsaan Belanda, Rene Wassing. Ditemani oleh 2 pemandu, para peneliti ini berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggal penduduk lokal dan melakukan barter dengan warga lokal. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah koleksi yang unik. Akan tetapi, Michael belum puas dengan apa yang telah diraihnya. Ia pun pergi ke wilayah di mana suku Asmat berada. Namun ia mendatangi mereka yang tinggal di atas perahu khas negara tersebut. Konon suku Asmat dikenal sebagai suku kanibal. Lalu, apakah Michael mengetahui soal desas-desus itu? Ya, dia telah mendengarnya, namun ia tak mengindahkan gosip yang dianggapnya receh itu. Dalam perjalanan ke pulau yang dituju, sampan yang ditumpangi Michael dan rombongannya terbalik. Semua orang, kecuali Michael, memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Michael justru nekat terjun ke air dan berenang ke tujuan. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Banyak orang berpikir bahwa ia tenggelam atau dimakan buaya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ia telah ditangkap oleh suku Asmat, dibunuh dan dijadikan santapan oleh mereka. Antoine de Saint-Exupéry adalah seorang penulis, penyair, dan pilot profesional Prancis yang terkenal. Pada tanggal 31 Juli tahun 1944, ia mengemudikan pesawat milik sebuah maskapai Prancis. Ia seharusnya melakukan pemotretan aero di dekat Alpen. Namun pesawat itu tidak pernah kembali ke bandara dan dinyatakan hilang. Selama beberapa dekade ada banyak teori mistik tentang apa yang terjadi pada Antoine. Namun pada tanggal 7 September tahun 1998, kapten kapal Horizon menemukan sebuah gelang di dasar Laut Mediterania, dengan nama penulis dan nama istrinya tertera di bagian dalam gelang. Pada tahun 2000, seorang penyelam melaporkan telah melihat bangkai pesawat di dasar laut tempat di mana gelang itu ditemukan.
Lalu pada 2008, para peneliti yang masih berharap menemukan kebenaran tentang hilangnya Antoine, menghubungi Horst Rippet, seorang pilot Jerman yang ternyata menembak jatuh pesawat Antoine. Menurut Rippet, pada tanggal 31 Juli tahun 1944, dia melihat sebuah pesawat berwarna senada dengan bendera Prancis. Ia pun memutuskan untuk menyerang. Rippet melihat pesawat incarannya jatuh ke laut, dan tidak mengetahui siapa pilot yang mengemudikan burung besi tersebut. Mantan pilot Jerman itu juga mengatakan bahwa ia menyukai buku-buku Antoine. Dan jika ia tahu bahwa pilot yang mengendalikan pesawat yang ditembaknya adalah Antoine, maka ia tidak akan menyerangnya. Rippet melihat pesawat incarannya jatuh ke laut, dan tidak mengetahui siapa pilot yang mengemudikan burung besi tersebut. Mantan pilot Jerman itu juga mengatakan bahwa ia menyukai buku-buku Antoine. Dan jika ia tahu bahwa pilot yang mengendalikan pesawat yang ditembaknya adalah Antoine, maka ia tidak akan menyerangnya. Sahabat cerita rakyat, demikianlah 5 kisah misteri hilangnya orang terkenal yang bikin bulu kuduk berdiri. Jangan lupa subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari cerita rakyat dan tayangan ini bisa bermanfaat buat Anda.